Teman-teman, judul perikopnya di sini diganti, teman-teman. Matius 12 nomor 15. Coba lihat. Ya. Coba lihat. Pak, coba lihat, Pak. Nah, di sini ini, Pak. Matius Matius 15. Ya, perikopnya perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Tapi kalau di sini Matius 12, Yesus hamba Tuhan. Ini hilang, udah dihilangi. Udah dihilangi nih Yesus hamba Tuhan yang ini. Beda. Aduh, ini kayak kitab beda-beda isinya. Pusing saya. Ya, oke lah, kita ikutin lah apa Bapak. Oke, dari Islam atau Kristen? Kristen kok, Pak. Kristen. Mungkin Abang mau bertanya atau mau ditanya nih? Bisa lah mau ditanya gitu. Ya gini deh Bang, ya biar berkembang. Coba Abang nanya duluan dah. Terserah mau nanyain Islam tentang apa, terserah gitu. Ya boleh lah. Saya mau nanya ini Pak Ustadz, bagaimana sih pandangan Pak Ustadz tentang Kristen ini? Atau itu sesuatu agama yang benar atau tidak gitu maksudnya? Baik Bang, ini ya pandangan saya terhadap Kristen maupun Katolik ya. Jadi Bang, pandangan saya setelah saya belajar dan membaca seluruh isi kitab Anda itu, Kristen ini bukanlah ajaran dari Yesus. Itu pandangan saya. Bukan pengikut Yesus, bukan ajaran dari Yesus. Bahkan bisa saya bilang Kristen ini adalah pembangkang Yesus gitu. Mohon maaf banget gitu ya. Saya harus katakan kepada Anda secara jujur karena saya baca kitab Anda. Setelah saya baca bertahun-tahun, pandangan saya terhadap Kristen bukanlah pengikut Yesus, bukan juga ya ajaran dari Yesus, dan bukan juga Yesus membawa Kristen. Yesus tidak kenal Kristen, Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Bahkan kalau kita bilang Kristen ini adalah pembangkang Yesus, kok bisa gitu? Kristen pembangkang Yesus. Pertama begini, ya, kalau kita lihat ajaran dari Yesus, ya, di Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Tiba-tiba Kristennya nyembah siapa coba? Nyembah Yesusnya kan? Ya. Kata Yesus, sembahlah Allah. Ya, tiba-tiba Kristen nyembah Yesusnya. Udah nggak nyambung. Lalu kata Yesus, ya, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa, kata Yesus. Tiba-tiba kata Kristen bahwa Tuhan itu 3 dalam 1. Membangkang gitu terhadap ajaran Yesus. Yesus mengatakan selama langit dan bumi ini ada, 1 iota pun dari hukum Taurat tidak dapat ditiadakan. Ya, contoh babi haram di Taurat. Di Imamat 11 nomor 7, babi haram. Tiba-tiba di Kristen kagak haram. Itu makanya bukan ajaran Yesus. Ya, bukan ajaran Yesus, bukan bawaan Yesus. Yesus tidak kenal Kristen. Dan bisa saya bilang bahwa bahwa Kristen adalah pembangkang Yesus, gitu Pak. Oh jadi gini Pak Ustadz ya, maksudnya setahu saya ya ini sesuai dengan apa yang saya pelajari dan saya kenal tentang Yesus ya. Jadi kami juga orang Kristen menyembah Yesus itu sesuai dengan ajarannya Pak Ustadz. Sesuai dengan ajarannya berarti di mana? Ada ayatnya dong berarti di kitab Anda, Bapak. Berarti ada ajaran Yesus dong di kitab Anda bahwa Yesus mengajarkan menyembah dirinya. Bahwa Yesus menyembah dirinya. Ada nggak Yesus mengajarkan agar menyembah dirinya? Yesus itu berasal dari Allah. Lalu? Dari surga. Dari surga. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan surga itulah yang diajarkan Yesus.
Bukan Jadi yang saya tanyakan tadi, Pak, bukan berkaitan dengan sorga, yang berkaitan dengan Yesusnya. Ya, iya, ada kata Anda tadi Yesus ada mengajarkan untuk menyembah dirinya. Itu tercantum di mana di kitab Anda? kan Yesus berkata, barang siapa yang menerima Yesus, apa Allah menerima saya. Ya di mana itu? Coba Bapak baca lagi, istilahnya sesuai dengan apa yang kami dalami juga Pak di Kristen, yang begitu dia Pak. Baik, Pak. Saya udah baca kitab Anda. Tidak ada satupun Yesus mengatakan atau mengajarkan untuk menyembah dirinya. Gak ada. Yesus itu dia mempunyai Tuhan dan menyembah Tuhannya. Loh, kayak gimana sih? Itu kan dia berasal dari Allah. Iya, dia hamba Tuhan, Siapa Pak. yang bisa? Enggak gini Pak. Siapa yang bisa berkata-kata tentang surga kalau dia bukan dari surga? Bagaimana Bentar. Bapak contohnya? Bagaimana Bapak contohnya bisa menceritakan tentang apa yang di Mekah sana sebelum Bapak menjalani sana di Mekah sana, dari Mekah sana Bapak berarti. Baik, Pak, gini, lebih logisnya ya. Kalau kata Anda siapa yang bisa dapat menceritakan tentang surga kalau yang belum pernah ke Bukan surga? Dari Ya, surga, iya. kecuali dari yang dari surga kata Anda kan. Pak, Ya, betul. ngapain Anda mendengar cerita yang dari surga? Lebih baik Anda pengikut atau mengikuti yang bikin surga. Oke? Bukan yang numpang di surga. Bukan yang numpang di surga lalu diceritakan, jangan ikuti itu ya, bisa aja salah cerita dia. Jadi kita harus mengetahui surga itu ya, mengetahui tentang surga kepada yang menciptakan surga, bukan yang numpang dari surga, bukan. Contoh kayak gini ya, orang Jakarta dengan pencipta kota Jakarta. Jangan Anda dengarkan orang Jakarta itu. Karena apa? Karena dia tidak tahu tempat letak secara detail gitu. Tapi Anda harus tanya pencipta kota Jakarta. Dia mengetahui selak-beluknya gitu. Gitu. Jadi kalaunya datang dari surga doang, numpang dari surga, ngapain diikuti? Ikutilah yang menciptakan surga, bukan yang dari surga, bukan. Gitu. Nah, gini Pak, ada satu ayat Bible di kitab Anda ya tentang Yesus. Ini apa nih, baca Pak? Coba. Yesus hamba Tuhan. Nah, hamba kan? Gimana bentar Pak ya? Biar saya ambil Alkitab dulu bentar ya. Ya, Matius 12 nih. Sabar dulu bentar Pak ya. Ngapain coba? Bukan pemilik surga, dia cuma menceritakan surga, bukan pemilik surga. Anda nih ya datang ke rumah saya, Saya pencipta rumah saya ini. Lalu Anda bertamu, datang ke tempat saya, melihat di rumah Yusuf ada jam, di rumah Yusuf ada lemari. Lalu Anda keluar rumah, Anda ceritakan kepada orang banyak, di rumah Yusuf ada jam, di rumah Yusuf ada lemari. Jalan ke rumah Yusuf saya tahu gitu. Matius di mana tadi Pak? Matius 12:15. Matius 12. Nah, jadi dia kan cuma tahu ada jam, ada lemari, kagak tahu kamar saya ada isinya apa. Jangan ikuti yang numpang di rumah saya, jangan. Nggak tahu dia isi kamar saya, tapi ikuti saya yang menciptakan rumah saya gitu. Matius 12 nomor 15, baca coba. Enggak, tapi enggak ada perikopnya itu hamba Tuhan, gimana itu? Coba Anda lihat dulu. Anda pakai apa Pak? Kitab apa?
Deuterokanonika. Deuterokanonika gitu. Ada ya, Pak. Oh. Matius 12. Matius 12 ayat 15 ya, Pak ya. Hmm. Nah, Matius 15. Teman-teman, judul perikopnya di sini diganti, teman-teman. Matius 12 nomor 15. Coba lihat. Ya. Coba lihat. Pak, coba lihat, Pak. Nah, di sini ini, Pak. Matius ya, yang- Matius 15. Ya, perikopnya perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Tapi kalau di sini Matius 12, Yesus hamba Tuhan. Ini hilang, udah dihilangi. Udah dihilangi nih Yesus hamba Tuhan yang ini. Beda. Aduh, ini kayak kitab beda-beda isinya. Pusing saya. Ya, oke lah, kita ikutin lah apa Bapak. Gimana tadi hamba Tuhan ya? Iya. Yesus hamba Tuhan gitu. Uh, Jadi di sini banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. 16. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang betul. kepadanya jiwaku berkenan. Berkenan. Terus Nah, lihatlah hambaku, kan katanya di situ. nah, aku Siapa? akan menaruh rohku ke Siapa atasnya. hamba di situ? Yesus kan? Dan di sini juga nggak dikatakan bahwa Yesus itu, Pak. Oh, ya sudah, kalau Anda masih ngotot pakai ayat itu, coba Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Boleh. Bentar ya. Kisah Para Rasul ayat 3. Kisah. Duh. Kisah Para Rasul. Diupdate, iya diupdate. Kitabnya diupdate, teman-teman. Hilang Para juga, Rasul itu kan berapa? keluaran terbaru tuh. Kisah Para Rasul berapa, Pak? 3 3 ya. nomor 13. 3:13. Hmm. Jadi kita di sini Pak diskusi itu, soalnya kita nggak bisa menilai diri kita sendiri Pak. Jadi kita biarkanlah orang lain itu bagaimana pandangan mereka kepada kita. Jadi kalau masalah keyakinan itu berada ke masing-masing pribadi masing-masing ya Pak ya. Ini Pak bisa saya bacakan. Allah Silakan baca. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Siapa hambanya? Ya, Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Baik, siapa di situ hamba Allah, Bang? Yesus Pak di sini dikatakan. Yesus. Makanya Yesus itu bukan Tuhan, dia hamba Allah, kata kitab Anda. Biar tidak ada dusta di antara kita ya, saya tampilkan di layar ya teman-teman. Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya. Siapa hambanya?
yaitu Yesus yang kamu serahkan.